Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Fatiri Senda dari kelas 10 MIPA 8. Di video ini kita akan membahas tentang pola penyebaran agama Islam di Indonesia dalam aspek pernikahan. Sebelum ke materi tersebut, kita harus mengetahui apa saja jenis pola penyebaran agama Islam di Indonesia itu. Menurut materi yang telah saya baca, pola penyebaran agama Islam di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui jalur perdagangan. Yang kedua, melalui jalur pernikahan. Yang ketiga, melalui jalur pendidikan. Yang keempat, melalui tasawuf. Yang kelima, melalui jalur politik. Dan yang keenam, melalui jalur seni dan budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola penyebaran agama Islam di Indonesia pada poin yang kedua, yaitu melalui jalur pernikahan. Apa yang mendukung penyebaran agama Islam di Indonesia melalui jalur pernikahan? Penyebab agama Islam di Indonesia dapat menyebar dengan jalur pernikahan adalah karena adanya poin penyebaran yang pertama, yaitu jalur perdagangan. Mengapa jalur perdagangan? Karena ketika itu, para pedagang muslim yang ada menetap dan bahkan membuat perkampungan. Nah, ternyata ada beberapa di antara saudagar muslim tersebut yang menikah dengan penduduk lokal. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu saluran penyebaran Islam di Indonesia. Gimana ceritanya ya? Kita sudah tahu bahwa perdagangan merupakan salah satu saluran untuk menyebarkan agama Islam. Nah, para pedagang muslim yang menetap di Nusantara membentuk perkampungan Islam atau disebut sebagai pekojan. Lalu, sebagai pedagang muslim yang menetap menikah dengan penduduk lokal, bahkan beberapa menikah dengan putri raja atau bangsawan. Hal tersebut menjadi faktor pendukung perkembangan Islam di Nusantara, sebab para penduduk lokal yang ingin menikah dengan pedagang muslim harus diislamkan terlebih dahulu. Nah, pada nantinya mereka akan memiliki keturunan yang juga beragama Islam. Untuk itulah Islam menjadi agama yang dianut sebagai agama turun-temurun di wilayah Nusantara. Nah, lalu bagaimana sih proses islamisasi di Nusantara melalui jalur perkawinan itu? Jadi, pihak kerajaan mudah mempengaruhi istana untuk mendukung penyebaran agama Islam. Lalu, secara lambat laun, seluruh anggota keluarga kerajaan pun memeluk Islam. Nah, kemudian kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha berubah menjadi bercorak Islam. Dan pernikahan juga terjadi antara putra-putri Kesultanan Islam. Dan perkawinan juga tidak hanya terjadi antara pedagang dan rakyat pribumi saja, tapi juga di antara bangsawan. Contohnya seperti apa ya? Nah, contohnya perkawinan antara Rara Santang yang merupakan anak dari Prabu Siliwangi yang beragama Hindu dengan Syarif Abdullah. Jadi, Syarif Abdullah ini merupakan seorang mubaligh dan musafir besar keturunan Arab dan Gujarat. Nantinya, perkawinan ini akan melahirkan putra yang bernama Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Nah, Syarif Hidayatullah ini merupakan pendiri Kesultanan Cirebon. Lalu, Syarif Hidayatullah menikah dengan Nyai Kaungaten dan memiliki anak bernama Ratu Wulungayu dan Maulana Hasanuddin. Nah, Maulana Hasanuddin ini merupakan Sultan Banten pertama. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana pola penyebaran agama Islam di Indonesia dalam aspek pernikahan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.